Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu ucapkan selamat datang calon peserta didik di SMP Negeri 15 Surabaya. Di SMP Negeri 15 Surabaya ini, kami mempunyai tagline Gali Potensi, Raih Prestasi. Pada materi kali ini, kita akan membahas pengenalan kurikulum bersama saya, Ibu Anilawati. Materi pengenalan kurikulum. Explore Potential, Reach Achievement. Gali potensi, raih prestasi. Visi dari SMP Negeri 15 Surabaya yaitu berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan berwawasan kebangsaan. Misi dari SMP Negeri 15 Surabaya yang pertama, meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan semangat kebersamaan secara santun, menjunjung tinggi nilai budaya dan aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan berbagai inovasi dan penerapannya untuk menghasilkan lulusan bermutu, berdaya saing tinggi di bidang akademik dan non-akademik. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Kelima, meningkatkan kepedulian pencegahan pencemaran lingkungan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pencegahan kerusakan lingkungan. Dan ketujuh, meningkatkan kesadaran berkebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian visi dan misi dari SMP Negeri 15 Surabaya. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, lebih lanjut tentang SMP Negeri 15 Surabaya, dapat mengakses berbagai media sosial. Ada telepon, website sekolah, Instagram, email, YouTube, dan Facebook. Kemudian, sekarang kita belajar tentang kurikulum. Apakah itu kurikulum? Kurikulum merupakan suatu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di SMP Negeri 15 Surabaya ini menggunakan kurikulum 2013. Jadi, kurikulum merupakan ketentuan atau aturan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Penilaian dalam kurikulum 2013 ada 3 aspek, yaitu pertama, aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan ini berkaitan dengan materi untuk menambah wawasan siswa dalam suatu bidang atau dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua ada aspek keterampilan yang bertujuan meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau tugas. Aspek yang ketiga yaitu aspek sikap dan perilaku. Aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Dalam masa pandemi ini, pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 15 menggunakan pembelajaran jarak jauh melalui media daring dalam jaringan, pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet, misalnya pembelajaran menggunakan Microsoft Teams, YouTube, Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Kemudian ada juga pembelajaran luring atau di luar jaringan tanpa menggunakan internet. Yaitu misalnya apa? Ada TV 9. Kalau di SD ada SBO TV. Di SMP kalian juga ada menonton TV 9 dan mengerjakan
tugasnya. Kemudian ada tugas yang dilakukan atau diambil secara drive-thru. Tujuan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ada 4. Yang pertama, memastikan pemenuhan hak siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Yang keempat, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi guru, siswa, dan orang tua dengan mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang aktif dan bersifat positif antara guru, siswa, dan orang tua atau wali. Jadi dalam pembelajaran jarak jauh ini ada tiga yang berperan, bukan hanya guru dan siswa, tapi juga orang tua atau wali murid. Bedanya pembelajaran sebelum dan saat PJJ. Sebelum PJJ, pembelajaran dilakukan di sekolah, di dalam kelas. Ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Pada saat PJJ, ada berbagai media sosial yang digunakan. Juga ada buku. Buku ini untuk yang drive-thru, buku dan alat tulis. Tetap menggunakan untuk yang drive-thru bisa tetap menggunakan buku dan alat tulis. Mata pelajaran SMP. Kalau di SD mungkin hanya beberapa mata pelajaran, tapi di SMP ada dipecah-pecah pelajarannya, ada 12 mata pelajaran. Yang pertama pendidikan agama Islam, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Di sini kalian akan belajar tentang komputer dan apa penggunaannya bagaimana. Kemudian ada bahasa daerah, dan yang terakhir ada BK, bimbingan konseling. Itu kalian bisa berkomunikasi mengenai kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran selama masa pandemi COVID ini dilakukan secara daring dan luring dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama pengondisian oleh wali kelas. Ya, ini dilakukan di awal pembelajaran. Kemudian pembiasaan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian ada KBM oleh guru mata pelajaran dan ada TV 9. Ibu akan menjelaskan tentang pembiasaan di SMP Negeri 15. Dilaksanakan setelah pengondisian oleh wali kelas. Dimulai dari hari Senin, yaitu ada literasi dan story day. Di sini kalian setelah membaca, kalian akan bercerita apa yang kalian baca. Kemudian di hari Selasa ada olahraga ringan yang dipimpin oleh siswa secara bergantian. Karena kita waktu PJJ ini hanya pikon duduk saja, olahraga ringan ini bisa dilakukan dengan menggerakkan tangan ke atas, ke samping, ke depan, atau kepala ditolehkan ke kanan dan ke kiri, badan digerakkan ke kanan dan ke kiri. Itu beberapa olah tubuh yang kiranya dapat menyehatkan tubuh kita. Dan ada hari Rabu, itu ada sarapan sehat, kegiatan sarapan bersama. Kemudian ada hari Kamis Talent Day, kegiatan unjuk kebolehan siswa dalam hal apapun yang bersifat positif. Ini juga bergantian, ya. Unjuk kebolehannya apa saja, Bu? Apa saja boleh, ya, asal sifatnya positif. Mau, Bu, saya bisa berbahasa Korea 1-2 kalimat menyapa dalam bahasa Korea. Boleh, ya. Nanti akan diapresiasi oleh teman yang lain, terutama oleh wali kelas. Bu, saya senang menyanyi, saya mau bernyanyi. Boleh, ya. Bu, saya bisa bermain gitar. Boleh. Apapun boleh, asal sifatnya positif. Itu nanti ditunjukkan ya pada waktu VCon, video conference dengan wali kelas. Kemudian hari Jumat ada apa?
untuk pembiasaan hari Jumat, yaitu membaca kitab suci. Kegiatan pembelajaran daring menggunakan media sosial. Apa saja media sosial yang digunakan? M365 atau Microsoft Teams. Ini sifatnya wajib, ya. Seluruh siswa di Kota Surabaya, siswa SD dan SMP menggunakan Microsoft Teams yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kemudian menggunakan apa lagi? Ada aplikasi Zoom, ada Google Meet, ada WA. Semua aplikasi ini ya diusahakan ada di HP kalian atau HP orang tua kalian. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, sebagian besar menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada yang terakhir, bagaimana sih ketentuan dalam pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 15 Surabaya? Pertama, hadir dan mengikuti pembelajaran. Jadi ketika ada pembelajaran ya dari Senin sampai Jumat, diusahakan kalian hadir dan mengikutinya. Baik Vkon maupun tidak secara Vkon. Ya, jika ada halangan kalian, jika berhalangan hadir, kalian izin kepada wali kelas dan guru BK. Wali kelas, guru BK, serta guru mata pelajaran. Alasannya apa? Jadi ada komunikasi secara aktif. Ya. Jika ada Vkon, bagaimana ketentuannya? Selama pembelajaran Vkon berlangsung, siswa menggunakan seragam sekolah. Kamera video harus dibuka dan tidak boleh coret-coret layar tampilan. Ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Tugas yang diberikan selama pembelajaran harus segera dikerjakan agar tugasnya tidak bertumpuk-tumpuk. Dan jika ada kesulitan dalam mengerjakan, bisa menghubungi guru mapelnya dan wali kelas untuk meminta tugas secara drive-thru, yaitu mengambil tugas ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, ketentuannya apa? Harus aktif berkomunikasi dengan wali kelas dan guru BK. Selama pembelajaran daring tanpa tatap muka secara langsung, siswa diharuskan aktif dan komunikatif dalam menerima pembelajaran serta informasi dari sekolah melalui telepon atau grup WA masing-masing kelas atau grup WA masing-masing pelajaran. Oke, jadi ada info apapun harus segera dibalas, ya. Harus segera ditanggapi. Ya, jadi guru kelas atau wali kelas dan guru mapel tahu kalian paham apa yang diinfokan. Kalian paham akan tugas yang diberikan. Ini slide terakhir dalam pengenalan kurikulum. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan lagi patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan face shield. Maskernya kalau bisa double masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan atau tidak bergerombol selama masa pandemi ini. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian, kecuali untuk hal-hal yang esensial atau hal-hal yang penting. Demikian penjelasan Ibu untuk materi pengenalan kurikulum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gali potensi, raih prestasi. Libes, jaya, jaya, yes!